Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Yadi SEMM, salah satu dosen dari STI Lama Pablonro yang sekarang ini telah menjadi Universitas Lama Pablonro sekaligus sebagai Ketua Program Studi Manajemen. Spesialisasi saya adalah mengajar dalam bidang ilmu manajemen keuangan. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Moneter dengan bobot 3 SKS dengan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, berdasarkan pedoman Operasional Sertifikasi Dosen tahun 2021. Persiapan pelaksanaan pembelajaran pada Universitas Lama Pablonro diawali dengan menyiapkan rencana pembelajaran semester yang dilakukan bersama dengan kelompok dosen, khususnya kelompok dosen ekonomi moneter. Hal ini bertujuan untuk penyamaan persepsi untuk mata kuliah yang akan diampu. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan, terlebih dahulu saya akan mendeskripsikan mengenai mata kuliah ekonomi moneter. Luaran yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian uang dan standar moneter, peran uang dalam perekonomian. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung dan membuat kurva pendapatan dan tingkat bunga. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan inflasi, deflasi, serta cara mengatasinya dan mampu menghitung suku bunga kredit dan besaran angsuran. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan lembaga-lembaga moneter yang ada di Indonesia dan lembaga keuangan internasional. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kredit dan permasalahannya. Nah, untuk mencapai luaran yang diharapkan tersebut, maka mahasiswa diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan sebagai berikut. Yang pertama, teori uang dan standar moneter, kemudian proses penciptaan uang beredar, kemudian suku bunga dan jenisnya, selanjutnya konsep dasar bank, bank sentral versus OCS, selanjutnya inflasi dan deflasi, selanjutnya kebijakan moneter di Indonesia, kemudian lembaga-lembaga moneter di Indonesia, selanjutnya kredit dan permasalahannya, dan yang selanjutnya kebijakan fiskal, dan yang terakhir adalah moneter internasional. Adapun buku referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ekonomi moneter ini adalah referensi yang mutakhir. Salah satunya adalah buku dari Nopirin, yaitu dengan judul Ekonomi Moneter, dan selanjutnya ada buku dari Mulya Nasution dengan judul Ekonomi Moneter, Uang dan Bank, dan yang terakhir ada buku dari Kashmir dengan judul buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Nah, selain buku referensi, saya juga menggunakan jurnal sebagai sumber referensi. Hal ini merupakan perwujudan integrasi hasil penelitian ke dalam pengajaran. Salah satu jurnal yaitu dari Yassirli Amrini et al. 2017 dengan judul Jurnal Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi dan Perekonomian di Indonesia. Kemudian ada lagi jurnal dari Seno Sudarmono Hadi 2017 dengan judul Kebijakan Moneter dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia Secara Global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, delivery. Bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Pada awal pertemuan pertama, yang saya lakukan adalah melakukan perkenalan. Perkenalan ini dapat membangun keakraban antara saya dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa lebih rileks dan nyaman dalam menerima materi yang saya paparkan. Kemudian yang kedua yaitu dengan memberikan motivasi.
Memberikan motivasi bertujuan agar mahasiswa mempunyai visi ke depan dan lebih tekun dalam belajar, serta dapat menyelesaikan studinya tepat waktu. Hal ini terbukti berjalan dengan efektif karena rata-rata penyelesaian studi mahasiswa pada Universitas Lemah Papua adalah 3,8 tahun. Dalam artian, mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu. Yang ketiga adalah mengingatkan mahasiswa tentang visi misi program studi agar mahasiswa juga memiliki visi dalam pembelajaran disesuaikan dengan visi misi program studi manajemen. Kemudian selanjutnya adalah penyampaian materi kepada mahasiswa saya lakukan melalui media presentasi dengan menyiapkan tampilan materi yang menarik dan kreatif. Selain itu, saya juga menampilkan konten-konten video yang membahas mengenai topik tertentu. Selain itu juga dalam proses pembelajaran, saya juga menggunakan metode diskusi dalam kelas. Hal ini efektif sehingga meningkatkan minat belajar mahasiswa dan meningkatkan ketertarikan mahasiswa terhadap materi yang saya ajarkan. Selain itu, selain saya menyampaikan materi dalam kelas sebagai perwujudan MBKM, maka saya menyerahkan kepada mahasiswa untuk mencari sumber-sumber informasi dan sumber belajar lainnya selain yang saya berikan. Untuk mendapatkan akses informasi dan sumber belajar yang lebih luas, maka saya membimbing mahasiswa untuk dapat mengakses perpustakaan nasional melalui e-resource.perpusnat.go.id karena sebagian besar mahasiswa belum mengetahui cara mengakses perpustakaan nasional secara online. Kemudian metode yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Komunikasi yang berhasil adalah komunikasi di mana informasi yang disampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh lawan bicara. Nah, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang berjalan dua arah. Untuk itu, komunikasi antara saya dengan mahasiswa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu di dalam kelas. Saya selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mengemukakan pendapat, membahas isu-isu yang berkaitan dengan konteks kehidupan sehari-hari mahasiswa. Saya juga menerapkan metode pembelajaran student center learning dengan cara mahasiswa dibagi menjadi kelompok dan saya lebih dahulu menjelaskan kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa. Kemudian masing-masing kelompok diberikan materi dan tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Dan saya membimbing mahasiswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Hasil belajar mereka dievaluasi melalui presentasi masing-masing kelompok. Hal ini berjalan efektif sehingga mahasiswa lebih komunikatif dan kelas menjadi lebih interaktif. Selain itu, agar pembelajaran lebih komunikatif, saya melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa dan bagi mahasiswa yang menjawab dan memberikan pendapat, saya akan mengapresiasi dan memberikan penghargaan berupa pujian di depan kelas. Hal ini saya lakukan untuk lebih memotivasi mahasiswa agar lebih interaktif. Dalam proses pembelajaran, saya memegang teguh adat Bugis yaitu sipakatau sipakalabi, artinya saling menghargai dan menghormati. Sehingga dalam menghadapi mahasiswa yang nakal, dalam artian tidak memperhatikan materi yang dipaparkan dan ribut di dalam kelas, saya tidak langsung memarahi, tetapi lebih kepada menuntun mahasiswa tersebut agar mau memperhatikan materi yang disampaikan dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Selain itu, perhatian khusus yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian mahasiswa ke mata kuliah atau pembelajaran. Kemudian selanjutnya, menggunakan media WA Group. Saya selalu menyediakan waktu kepada mahasiswa yang ingin bertanya atau membahas mengenai proyek yang mereka kerjakan melalui WhatsApp Group. Hal ini sangat efektif sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik dan tepat waktu. Kemudian metode yang ketiga adalah assessment atau bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada setiap awal pertemuan, saya melakukan kontrak kuliah yang disepakati bersama oleh mahasiswa yang memuat antara lain tata tertib pelaksanaan perkuliahan dan sistem penilaian dan bobot penilaian, sehingga mahasiswa dapat membuat rencana dan strategi perkuliahan sehingga nantinya dapat mendapatkan nilai yang memuaskan.
Adapun beberapa cara yang saya lakukan untuk mengevaluasi dan menilai mahasiswa. Yang pertama, memberikan kuis di awal pertemuan atau akhir pertemuan perkuliahan yang memanfaatkan platform pembelajaran berbasis permainan yaitu Kahoot yang diakses secara online melalui kahoot.it. Hal ini berjalan efektif karena suasana kelas menjadi lebih interaktif dan mahasiswa juga lebih nyaman menjawab pertanyaan dan kuis yang berbasis permainan. Yang kedua yaitu memberikan tugas kepada mahasiswa baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, memberikan middle test pada pertemuan ke-8. Dan yang keempat, memberikan final test sesuai dengan jadwal dan kalender akademik universitas selama 40 row. Dalam melakukan penilaian, saya selalu bersikap objektif dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengkoreksi nilai yang saya berikan jika mereka merasa bahwa nilai yang saya berikan tidak sesuai dengan hasil belajar mereka. Demikian pemaparan saya tentang deskripsi salah satu mata kuliah dan metode pembelajaran yang saya gunakan. Selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk menyaksikan cuplikan video pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita bertemu pada mata kuliah ekonomi moneter. Nah, sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu mari kita kembali bersama-sama mengingat visi dan misi dari STIE Lama Papua Sopeng ya. Nah, jadi visi misi STIE Lama Papua Sopeng itu menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam menghasilkan sumber daya manusia profesional dan berjiwa entrepreneurship serta berwawasan global yang memiliki daya saing pada tahun 2025. Sementara misinya ada 4, dari menyelenggarakan pendidikan secara kreatif, kemudian menyelenggarakan kegiatan penelitian secara kreatif dan inovatif, dan menyelenggarakan kegiatan pemenuhan tanggung jawab sosial secara optimal, dan yang terakhir penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga instansi lain untuk peningkatan kapasitas. Nah, untuk mata kuliah ekonomi moneter ini merupakan mata kuliah untuk mempelajari tentang uang, standar moneter, bagaimana menghitung dan menentukan jumlah uang yang beredar, kredit, inflasi, deflasi, juga tentang perkembangan lembaga moneter di Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki materi, karena ini merupakan pertemuan kita yang pertama, jadi kita adakan dulu kontrak perkuliahan. Nah, seperti biasa untuk kontrak perkuliahannya itu kita untuk penilaiannya itu, nah untuk penilaiannya syarat mengikuti UTS itu adalah 80% ya, 80%. Kemudian tugas dan kuis 1 10%, tugas kuis 2 15%. Dan tugas kuis 3, 10%, tugas kuis 4, 15%, sedangkan UTS 25% dan UAS 25%. Jadi total adalah 100%. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai teori uang dan standar moneter. Nah, sedangkan subcapaian pembelajaran mata kuliah untuk pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang uang, dalam hal ini pengertian, jenis, fungsi, dan tentang standar moneter. Nah, kita mulai dari perkembangan uang dalam perekonomian. Nah, pada kondisi perekonomian yang sederhana, di mana konsumen bertindak sebagai produsen, uang tidak dibutuhkan. Jika seseorang memerlukan suatu barang, maka orang tersebut akan langsung menukar barang yang dihasilkan dengan barang yang dihasilkan orang lain. Atau biasa disebut dengan barter ya. Pernah dengar istilah barter?
Pernah, ya. Pak. Nah, jadi barter itu artinya menukar barang yang satu dengan barang yang lain, ya, itu namanya barter. Nah, kemudian barter itu sebenarnya memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu barang yang akan ditukar harus dibawa terus. Nah, sementara kalau barang-barang yang dibawa terus, misalnya kita mau barter antara misalnya beras, ya, beras dengan sayur misalnya. Nah, tentu akan repot kalau misalnya kita harus membawa terus beras tersebut. Sementara beras ini kan istilahnya ini berat, ya. Jadi akan merepotkan orang yang akan membarter barangnya ini. Kemudian yang kedua, susah dalam transaksi, ya. Susah dalam transaksi dalam artian ini misalnya orang yang satu akan membarter berasnya dengan misalnya buah-buahan misalnya. Nah, tentu orang yang ingin membarter beras orang yang pertama ini harusnya juga membutuhkan beras, ya. Jadi dalam hal ini kita harus istilahnya harus menemukan orang yang memang membutuhkan barang yang akan kita barter. Nah, itu akan menyusahkan, ya. Kemudian yang ketiga, alat tukar susah untuk dipecah-pecah. So, misalnya berupa pakaian atau baju yang mau kita barter. Nah, ini pakaian kan susah kalau dipecah-pecah. Kalau dipecah-pecah, kalau dipisah-pisah kan sudah tidak ada nilainya. Gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, sulit menentukan standar nilai tukar. Nah, misalnya beras kita mau tukar dengan buah-buahan. Nah, tentu dalam hal ini kita akan susah dalam menentukan berapa sih beras yang bisa kita tukarkan dengan berapa sayuran yang akan bisa kita tukarkan. Itu. Kemudian selanjutnya susah untuk menyimpan kekayaan. Nah, maksudnya ini, misalnya kita memiliki beras itu dianggap kekayaan, tapi beras kan itu tidak tahan lama, ya. Berapa bulan saja sudah tidak tahan. Nah, kemudian yang terakhir akan ada pihak yang dirugikan. Nah, seperti halnya tadi yang saya katakan bahwa dalam pelaksanaan barter ini orang-orang kadang akan dirugikan dengan adanya barter ini karena misalnya beras ini tadi kalau misalnya tidak ada yang mau membarter, tidak ada orang di sekelilingnya yang membutuhkan beras nantinya, maka beras ini akan disimpan sampainya menjadi rusak. Ini akan merugikan pihak tertentu. Itu ya. Nah. Kemudian, nah sekarang definisi uang. Ada yang tahu apa itu uang? Ada yang tahu? Saya. Ya, apa itu uang? Saya. Apa itu uang? Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Oke, uang adalah benda itu sebagai alat tukar dalam kegiatan. Benda yang diterima dalam kegiatan ekonomi. Oke, jadi sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Ada pendapat lain? Nah, oke. Jadi uang itu menurut Robertson, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. Nah, artinya di sini uang itu adalah suatu alat yang bisa diterima sebagai pembayaran untuk barang-barang, ya. Itu menurut Robertson. Sedangkan menurut R.S. Sayers, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran hutang. Nah, kalau menurut Robertson tadi sebagai pembayaran barang-barang, sedangkan menurut R.S. Sayers itu sebagai pembayaran hutang. Nah, sedangkan menurut Roy G. Thomas, sesuatu yang siap
sedia dan pada umumnya diterima umum dalam pembayaran pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang. Nah, ini menurut Rollin G. Thomas itu sudah mencakup semua ya. Bisa digunakan untuk pembayaran dan pembelian barang dan jasa serta untuk pembayaran hutang. Nah, jadi bisa disimpulkan uang itu adalah suatu alat tukar ya, suatu alat tukar yang bisa digunakan untuk membayar atau membeli barang atau jasa, atau bisa juga untuk membayar hutang, dan bisa juga disimpan sebagai kekayaan ya. Nah, itu. Kemudian kriteria uang. Kriteria uang itu terdiri dari 6. Jadi kalau misalnya tidak ada suatu alat pembayaran yang tidak memenuhi 6 kriteria ini, maka tidak dinyatakan sebagai uang. Misalnya, yang pertama itu diterima umum. Jadi uang itu harus diterima oleh umum. Mulai dari misalnya Indonesia. Mata uangnya adalah rupiah. Nah, uang itu diterima oleh umum. Biarpun kita belanja dimanapun, kalau kita menggunakan uang untuk belanja akan diterima. Ya. Kemudian nilainya stabil. Kemudian dapat dibagi-bagi. Nah, karena uang itu dapat dibagi-bagi ya, misalnya ada pecahan 1.000, 2.000, 5.000 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kriteria yang keempat adalah tahan lama. Nah, uang itu tentu tahan lama ya, biar disimpan berapa lama pun tidak akan rusak. Selanjutnya dapat dan mudah dibawa kemana-mana ya. Nah, karena uang itu akan mudah dibawa kemana-mana. Dan yang terakhir, penawarannya bersifat elastis. Jadi bisa dilakukan penawaran. Nah, itu untuk kriteria uang. Nah, selanjutnya fungsi uang. Ada yang tahu fungsi dari uang? Nah, apa fungsinya uang? Ya, silakan. Sebutkan namanya ya. Yang perkenalkan, nama saya Suryani. Adapun fungsi uang itu yang pertama, uang sebagai alat tukar menukar. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung. Yang ketiga, uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda. Yang keempat, itu uang sebagai alat penyimpanan nilai atau kekayaan. Oke, uang sebagai alat penyimpanan nilai atau kekayaan. Itu ya fungsi-fungsi uang. Nah, ya itu ya menurut Asriani. Itu adalah fungsi-fungsi dari uang. Nah, di sini bisa kita lihat bersama. Uang itu sebagai alat tukar ya. Jadi bisa memudahkan untuk melakukan pertukaran tadi ya, sebagai alat tukar. Orang yang akan melakukan penukaran tidak perlu lagi menukar dengan barang ya. Kayak tadi pada saat masih zaman-zaman barter itu, kita harus menukar barang dengan barang. Sementara kalau kita mau tukar antara barang dengan barang, susah untuk ditukar ya. Karena dari segi nilainya pasti akan berbeda. Dari segi kebutuhan belum tentu orang yang akan kita ajak barter itu membutuhkan barang yang kita miliki. Gitu ya. Kemudian yang kedua tadi sebagai alat penyimpanan nilai. Karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Nah, ketika seorang menjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa yang akan datang. Itu ya, itu maksudnya dari sebagai alat penyimpanan nilai. Kemudian yang ketiga tadi sebagai satuan hutang. Sebagai satuan hitung, Sebagai satuan hitung, maksudnya di sini karena uang itu digunakan untuk menunjukkan nilai sebagai
berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, ya. Jadi bisa dihitung. Kemudian sebagai ukuran untuk pembayaran masa depan, itu yang terakhir. Nah, selanjutnya nilai dari uang. Nilai dari uang itu terdiri dari internal value of money, kemudian yang kedua external value of money. Itu ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Saya, Pak. Iya, silakan. Apa yang dimaksud nilai uang internal value of money? Oke. Internal value of money itu adalah kemampuan uang untuk dapat membeli atau ditukar dengan barang dan jasa. Selain itu juga nilai uang atau daya untuk membeli sejumlah barang atau jasa tertentu. Ya, jadi nilai internal itu merupakan nilai real, yaitu nilai yang didapat dan diukur dengan jumlah benda yang menunjukkan daya beli uang tersebut. Jadi nilainya itu misalnya 50.000, ternyata nilainya bisa membeli sekian kilo beras misalnya. Itu namanya internal value of money. Sedangkan external value of money itu kemampuan untuk dapat ditukarkan dengan valuta asing dan nilai suatu mata uang yang diukur dengan mata uang asing, ya. Jadi external value of money itu berapa misalnya di Indonesia berapa besar 1 juta rupiah itu bisa ditukarkan dengan berapa US dollar misalnya. Misalnya kita membutuhkan 15.000 rupiah untuk menukarkan 1 dolar Amerika. Nah, itu ya, itu maksud dari external value of money. Bisa dimengerti ya? Oke. Nah, selanjutnya metode pengukuran nilai uang. Nah, metode pengukuran nilai uang itu melalui indeks harga konsumen atau IHK. Indeks ini mencakup harga beberapa barang kebutuhan hidup di Indonesia dikenal dengan indeks harga. Nah, kemudian kita masuk ke standar moneter. Nah, jenis-jenis standar moneter, ada yang tahu jenis-jenis standar moneter? Saya, Pak. Ya. Jenis-jenis standar moneter ada 2 macam, yaitu standar barang dan standar emas. Standar barang yaitu sistem di mana nilai atau tenaga beli uang dijamin sama dengan berat tertentu seperti emas dan perak. Sedangkan standar emas yaitu suatu sistem moneter di mana suatu bangsa menyatakan kesatuan moneternya dengan emas. Oh, itu ya. Nah, jadi begini ya, bisa dilihat di di slide ya, bahwa jenis standar moneter itu ada 2, yaitu commodity standar atau standar barang, dan yang kedua itu fit standar atau standar kepercayaan. Nah, standar barang itu dibedakan menjadi 3, yaitu standar emas, standar perak, dan standar kembang. Nah, benar yang dikatakan tadi Feni ya, bahwa standar barang, maksudnya di sini standar emas ini bisa dinyatakan bahwa untuk nilai uang itu bisa disamakan dengan nilai beberapa gram emas misalnya, itu ya. Begitu juga dengan standar perak dan standar kembang. Sedangkan untuk standar kepercayaan adalah standar yang didasarkan akan pada ketentuan bahwa uang yang beredar nilainya jauh lebih tinggi daripada nilai intrinsik. Oleh karena itu, uang yang nilai nominalnya lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya seringkali disebut sebagai uang flat. Gitu ya. Jadi ada 2 jenis standar moneter.